Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah antusias untuk hadir di acara kita kali ini dan juga teman-teman panitia atas waktunya dan kesediaannya. Oke, di sini perkenalkan dulu, nama saya Hakim. Di sini saya akan sampaikan secara singkat mengenai apa itu komit, apa itu komunitas komit. Nah, komit atau Completely It Community adalah wadah bersama bagi kita yang memiliki kepedulian lingkungan, khususnya untuk mewujudkan zero hunger atau penuntasan kelaparan melalui gerakan Zero Food Waste. Nah, acara di komit atau kegiatan di komit ini apa aja sih? Kita ada 3 fokusan. Yang pertama itu edukasi, kampanye, dan yang ketiga adalah kegiatan sosial. Nah, di acara kali ini kita ingin mengedukasi masyarakat dan juga mengkampanyekan untuk peduli lingkungan, khususnya di topik pengolahan kreatif untuk limbah organik. Nah, sebagai informasi, kita sangat apresiasi semangat teman-teman dan antusiasme teman-teman di 4 hari awal kita buka pendaftaran webinar ini sudah langsung penuh 95 peserta. Bahkan sampai hari ini masih ada yang menanyakan apakah webinar ini masih dibuka dan seterusnya. Kami sangat bersyukur di tengah pandemi seperti ini masyarakat dan juga teman-teman sekalian masih sangat antusias untuk mengedukasi diri dan juga peduli terhadap lingkungan. Oke, akhirnya tanpa panjang lebar lagi, enjoy the show. Semoga bermanfaat. Saya tutup, saya kembalikan ke Dea. Terima kasih. Indonesia itu akan habis. Lalu bagaimana nasib kita, bagaimana nasib anak cucu kita kalau sampai sekarang kita masih bergantung pada minyak bumi tersebut. Oke, next. Salah satu energi alternatif yang dapat kita gunakan itu adalah bioetanol. Ada yang tahu nggak bioetanol itu apa sih? Belum. Jadi bioetanol itu bahan bakar alternatif yang dapat kita gunakan sebagai pengganti BBM. Nah, ada juga biodiesel, ada juga biogas. Nah, kalau bioetanol itu untuk motor bensin, jadi motor yang bahan bakarnya seperti bensin, pertalite, pertamax itu bisa diganti dengan bioetanol. Kalau biodiesel itu untuk bahan bakar motor diesel seperti truk-truk yang kompresinya tinggi seperti truk, seperti diesel, seperti yang bahan bakarnya solar. Nah, itu bisa dicampur dengan biodiesel. Jadi kalau sekarang kita mau diskusi tentang bioetanol. Nah, bioetanol sendiri itu dapat kita produksi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di alam. Contohnya seperti ini, hasil pertanian ada jagung, ada tebu, ada singkong, dan lain-lain. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak bahan apa aja yang kira-kira berpotensi dijadikan bioetanol? Bahan nabati? Selain ini, Belum tahu sih. oh ya, jadi kalau kita mau bikin bioetanol, kita itu harus cari bahan yang mengandung pati. Tahu pati? Macam zat tepung itu. Oke. Bahan-bahan yang tanaman-tanaman, bahan-bahan dari alam yang mengandung pati, yang mengandung glukosa. Nah, yang mengandung pati dan glukosa itu berpotensi tinggi untuk dijadikan bioetanol. Nah, Indonesia kan kaya akan kekayaan alam ya. Jadi mulai sekarang kita bisa memikirkan apa yang bisa kita buat untuk mengurangi penggunaan fosil di Indonesia. Seperti contohnya pembuatan bioetanol ini. Next. Ini ada sedikit video tentang apa sih itu bioetanol bisa jadikan.
Ya, jadi itu tadi ada sedikit penjelasan tentang bagaimana proses pembuatan bioetanol. Jadi proses bioetanol itu yang pertama kita fermentasi dulu. Di proses fermentasi itu kita akan mengubah glukosa tadi menjadi etanol. Nah, setelah itu didistilasi. Distilasi itu proses pemisahan zat atau cairan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi, bioetanol itu mempunyai titik didih 78 derajat Celcius. Dengan air, ada yang tahu titik didih air berapa derajat Celcius, teman-teman? 100. Ya, jadi kan beda. Bioetanol 78 derajat Celcius, sedangkan air 100 derajat Celcius. Nah, waktu kita bikin bioetanol itu kan masih ada campurannya dengan air. Nah, waktu proses distilasi itu bisa juga disebut dengan seperti penyulingan, proses penyulingan kalau ada yang tahu, yaitu kita atur suhunya itu diatur supaya nggak lebih dari 78 derajat Celcius, sehingga yang tersuling itu uap dari bioetanol, bukan uap dari air. Jadi gini, saya jelasin tentang proses distilasi ya. Kan waktu distilasi itu dipanaskan menghasilkan uap. Nah, uapnya itu karena suhunya dikontrol 78 derajat Celcius, jadi uap yang dihasilkan itu uap bioetanol, cenderung uap bioetanol, bukan uap air. Karena air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Gitu ya. Sampai di sini paham? Oke, paham. Ya. Jadi kan yang uap keluar tadi 78 derajat Celcius itu mengalir ke kondensor, yang mana kondensor itu ada sirkulasi airnya untuk mendinginkan uap yang panas tadi. Nah, nanti uap yang panas itu melewati kondensor akan berubah menjadi cair. Cairan itu namanya etanol. Nah, jadi prosesnya seperti itulah gambarannya ya. Terus next, ini ada video lagi petani di Malang yang memproduksi bioetanol sendiri dari hasil pertaniannya. Bisa dilihat di gubuk belakang rumah. Didik Prasetyo, warga Gedangan, Malang, Jawa Timur, memproduksi bahan bakar minyak alternatif. Bersama dengan kelompok tani Giri Makun, Didik mengolah biji jagung menjadi cairan bioetanol. Untuk tahun-tahun ini, ibaratnya kita tidak bermasalah terhadap jumlah bahan bakar karena masih tersedia. Tapi 5 tahun, 10 tahun mendatang, kemungkinan permasalahan migas akan menjadi hal yang sangat kritis. Pembuatan bioetanol ini memerlukan tahapan yang panjang. Awalnya, bahan baku biji jagung digiling. Setelah itu masukkan ke dalam penampungan bersama 100 liter air dan cairan khusus untuk difermentasi selama 7 hari. Jagung hasil fermentasi ini kemudian diperas. Cairan ini dimasukkan ke dalam alat destilasi dan dipanaskan dengan suhu 60 hingga 82 derajat Celcius. Dengan proses ini, dari 40 kg jagung mampu menghasilkan 12 hingga 16 liter etanol dengan kadar 99%. Bioetanol produksi Didik sering dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar minyak. Dengan bioetanol ini, maka kadar oktan premium dapat meningkat dari 88 hingga menjadi 95 atau setara dengan bahan bakar Pertamax Plus. Selain itu, pengguna kendaraan bermotor pun bisa berhemat BBM hingga 25%. Berawal dari laboratorium sederhana yang berada di salah satu rumah warga kelompok tani, mereka mampu membuat bioetanol yang salah satunya digunakan untuk pengganti bahan bakar motor ini. Bioetanol ini kemudian dimanfaatkan warga sekitar. Ini bermanfaat bagi pertanian juga bagi peternakan. Selain itu, dari hasil proses pemrosesan bioetanol ini akan keluar menjadi etanol. Ya. Ini yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak, seperti contohnya untuk motor saya ini. Selain jagung, ketela pohon juga dimanfaatkan untuk membuat bioetanol ini. Limbah dari proses pembuatan bioetanol ini masih memiliki banyak manfaat. Limbah cairnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, sementara limbah padatnya bisa bermanfaat untuk
itu ada petani di Malang yang tadi petaninya mengatakan bahwa 5 atau 10 tahun lagi energi pasti akan habis gitu ya. Nah, jadi mereka membuat bioetanol sendiri di belakang rumahnya dengan bahan bakar jagung. Selain jagung, juga ada bahan baku lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai bioetanol. Next. Nah, ini dia bahan-bahan yang bisa juga kita gunakan untuk bioetanol. Ada yang tahu ini gambar apa saja? Ketela, jagung, tebu bukan sih? Iya, itu ampas tebu. Ampas tebu sama itu kulit nanas, terus yang dikresek itu ampas brem. Jadi ini ampas brem, limbah brem yang saya gunakan untuk skripsi saya yang itu. Nah, selain itu masih banyak lagi bahan-bahannya. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan kalau bahannya itu yang mengandung gula dan mengandung pati atau karbohidrat. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan bahan lain yang mungkin bisa digunakan selain bahan-bahan ini. Ada yang punya ide lain nggak? Beras. Ya, bisa. Nah, jadi ada juga nasi basi, itu juga bisa dimanfaatkan. Dan bisa, saya pernah tahu skripsi atau penelitiannya orang itu pakai nasi basi. Terus ada yang pernah beli jus buah. Ya, pernah. Nah, di jus buah itu kan pasti banyak limbahnya, banyak kulit-kulit yang dibuang, banyak ampas-ampasnya yang dibuang. Nah, itu kan kulitnya kan manis, ampasnya juga pasti manis. Nah, itu bisa juga digunakan. Kita kalau mau pakai, kita kumpulin aja, kita cari pedagang-pedagang jus di sekitar rumah, terus kita minta limbahnya kan, terus bisa kita buat bioetanol. Jadi banyak sekali teman-teman yang bisa, bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan kalau mau buat bioetanol. Oh ya, ini ada teman-teman ini masih kuliah atau ada yang sudah bekerja atau udah nikah atau gimana? Mahasiswa. Ada juga yang teman-teman dari SMP, SMA. Kalau buat mahasiswa semester akhir, mungkin bingung mau cari skripsi, nah itu kalau misalnya ada keterkaitan dengan bioetanol, bisa pakai bioetanol. Terus ini gimana? Udah punya judul skripsi belum teman-teman yang semester akhir? Belum nih. Ya, kalau nanti cari-cari, seiring berjalannya waktu pasti ketemu. Sering-sering ngobrol sama dosen aja, nanti pasti dikasih judul. Ini saya juga judul pemberian dosen kok. Oke. Terus lanjut, next. Nah, jadi sekarang saya mau cerita bagaimana saya bisa membuat bioetanol dari limbah brem ini. Nah, ini ada beberapa gambar prosesnya. Jadi untuk kenapa saya memilih skripsi untuk membuat bioetanol? Nah, yang pertama sebenarnya saya tuh nggak punya bayangan mau ambil skripsi ini, tapi saya ditawari sama dosen saya, ditanya mau ambil skripsi judul apa. Terus waktu itu saya belum tahu dan dikasih lah judul ini. Terus saya tinggal nyari bahan baku yang beda, bahan baku yang belum pernah dipakai sebelumnya. Saya cari judul skripsi, dari tebu udah, dari singkong sudah, dari ketan udah, semuanya udah. Nah, terus saya mikir tapi saya gini teman-teman, jangan, kalau prinsip saya, jangan gunakan bahan-bahan yang masih bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi semaksimal mungkin gunakan bahan-bahan yang sudah tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, seperti limbah-limbah, seperti sampah atau seperti yang lainnya ini. Jadi kan kita bisa memanfaatkan sesuatu yang sudah nilai ekonomisnya sudah berkurang, kita manfaatkan supaya lebih berpotensi dan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi saya mikir
saya pokoknya harus pakai limbah, harus pakai sampah yang enggak dipakai lagi sama manusia. Terus saya kan dari Madiun. Di Madiun itu adalah pusat produksi brem. Ya, ada salah satu desa namanya Desa Kaliabu. Di situ banyak sekali industri rumahan yang menjual brem. Akhirnya saya kepikiran ke situ dan saya berpikir mau pakai limbah brem ini. Nah, biasanya limbah brem ini cuma dipakai buat pakan ternak atau ya pakan sapi, pakan bebek, pakan ayam gitu. Terus padahal limbah brem ini kandungan patinya masih tinggi, kandungan gulanya juga masih tinggi. Nah, dan setelah saya buat bioetanol ternyata berhasil. Nah, cara-caranya seperti ini. Yang pertama itu seperti gambar 1 itu saya masak 1500 ml air dengan 250 gram brem. Jadi perbandingan saya itu 250 gram limbah brem dan 1500 ml air itu saya masak sampai mendidih. Selanjutnya didinginkan. Kalau sudah dingin saya blender seperti gambar kedua. Nah, tujuannya di blender ini untuk memecah zat patinya supaya menjadi glukosa. Jadi supaya glukosanya itu terpecah, supaya lebih baik untuk waktu kita distilasi. Nah, setelah di blender kita masukkan ke dalam jerigen. Nah, dalam jerigen itu kita tambahkan ragi dan juga urea. Nah, fungsinya ragi dan urea itu untuk proses fermentasinya. Nah, selama proses fermentasinya itu selama 5 hari kita diamkan di jerigennya. Setelah di jerigen, setelah 5 hari kita keluarkan dan kita peras seperti gambar nomor 4 ini. Nah, kita peras, kita ambil cairannya dan cairan hasil perasannya itu kita distilasi. Nah, rangkaian distilasinya itu seperti gambar nomor 5. Itu rangkaian skala kecil yang saya gunakan. Ya, jadi kan saya melaksanakannya itu di lab. Kapasitas ini yang laku distilasinya itu cuma 1 liter. Jadi saya produksinya itu lama banget teman-teman. Dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu setiap hari saya nge-lab, saya distilasi. Dan itu seru sih, eksperimen-eksperimen gitu. Kan seru kan, kita bisa bikin produk yang bermanfaat, bisa bermanfaat buat orang-orang, kita bisa bikin bahan bakar kan, wah gitu ya. Terus kalau sudah didistilasi, ini distilasinya itu nggak cukup sekali teman-teman. Jadi didistilasi itu berulang-ulang sampai kadarnya 99,5 lebih. Nah, jadi kan harus bertahap, dan bertahap itu pasti semakin lama kapasitasnya berkurang. Nah, jadi kalau kita mau bikin bioetanol itu harus sabar dan juga butuh uang, butuh modal yang lumayan banyak. Nah, setelah itu yang nomor 6 itu kita ukur kadarnya pakai alkalometer. Jadi yang ini kita ukur kadarnya, ini dapat 90-an ya, ini kalau digambar. Nah, kalau kita bikin bioetanol skala kecil itu kelemahannya kita itu mungkin biaya mahal karena kita masih bikinnya itu skala kecil dan nggak dalam jumlah massal gitu. Kalau kita produksi massal kan pasti kita bisa mendapat untung, kita bisa dapat keuntungan, kita bisa jual, kita bisa produksi terus. Tapi kalau kita produksinya kecil seperti saya ini nggak bisa dijual karena nggak bakalan untung, malah terlalu mahal untuk dijual. Sampai di sini ada yang paham, ada yang bingung? Cukup jelas. Ya, next, gambar selanjutnya. Nah, jadi ini rangkaian distilasinya. Yang gambar paling kiri itu kan ada kompor listrik. Nah, di atasnya itu namanya lampu distilasi. Untuk cairan awalnya itu kita taruh di situ. Nanti suhunya itu akan diatur oleh termokontrol yang kotak ini. Nah, ini termokontrol. Suhunya jangan lebih dari 78 derajat Celcius supaya yang menguap itu bukan
air, tapi uapnya itu cenderung uap bioetanol. Nah, setelah uapnya menguap itu akan melewati kondensor itu yang panjang. Nah, itu kondensor. Nah, di dalam kondensor itu ada air es. Ini akan ada termos. Termos ini akan mensirkulasi air selama di kondensor, jadi uapnya itu akan langsung dingin. Nah, uapnya kan dingin karena air, nanti akan menetes di ini paling ujung Erlenmeyer, nanti akan menetes dan tetesan itu yang namanya etanol. Itu sih sedikit cerita tentang skripsi saya yang memanfaatkan limbah. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang pernah memanfaatkan limbah atau sampah atau apapun itu menjadi barang yang lebih berguna, yang bisa dijual dan yang berharga gitu? Belum ada sih Mbak. Ya. Jadi emang mau cucu itu harus mengumpulkan niat yang benar-benar. Kalau nggak niat kan kita ngapain kita bikin gituan, enakan juga main HP, enakan main, enakan kan gitu ya. Nah, apalagi ini corona, jadi kan alangkah lebih baiknya corona kita di rumah, kita berkreasi, kita manfaatkan limbah-limbah yang ada, terus itu pasti lebih bernilai ilmunya di rumah, selama kita di rumah aja. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pemanfaatan limbah ini, kalau kita mau memanfaatkan, kalau kita mau membuat sesuatu itu gunakan bahan-bahan yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk manusia, tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Jangan gunakan bahan-bahan yang masih bisa dikonsumsi. Kalau misalnya bioetanol, kita tapi pakai bahan nanas, buahnya. Nah, buahnya kan masih bisa kita makan, enakan dimakan daripada dibikin bioetanol. Nah, jadi kita manfaatin aja kulitnya yang bisa dimakan. Jadi gitu kurang lebihnya.